Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pojiansa. Saya di sini ingin menjelaskan tentang manajemen secara singkat dalam rangka memenuhi tugas pengantar manajemen. Lanjut ke materi 1. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut salah satu ahli manajemen yaitu Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota serta sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Siapa sih orang yang melakukan kegiatan manajemen? Yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manajer. Elemen dasar manajemen terbagi menjadi 4. 1. Elemen sifat. Manajemen sebagai suatu seni. Apa sih manajemen sebagai suatu seni? Yaitu manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu yaitu akumulasi pengetahuan yang disistematiskan untuk pengambilan keputusan dan keputusan tersebut tepat. 2. Elemen fungsi manajemen. Perencanaan yaitu merencanakan tujuan kegiatan. Tentunya jika kita melakukan sesuatu sudah ada rencana seperti apa ke depannya, pasti lebih baik dan matang. Pengorganisasian, kegiatan mengorganisir SDM, pengarahan membuat agar SDM bekerja untuk mencapai tujuan. Pemotivasian, dengan adanya motivasi membuat lebih semangat menjalani tugas antara hak dan kewajiban setara. Pengendalian atau pengawasan, seperti apakah kegiatan SDM sudah sesuai rencana kerja atau belum. 3. Elemen sasaran. Manusia, mekanisme kerja. 4. Elemen tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kerja. Lanjut ke materi 2, jenis-jenis manajemen. 1. Manajemen puncak bertanggung jawab terhadap perusahaan secara menyeluruh. 2. Manajemen menengah yaitu sekelompok manajer melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan. 3. Manajemen tingkat bawah, manajer mengawasi karyawan secara langsung dalam bidang humanity. Bidang humanity adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami, mendorong orang lain. Eton Mayo berpendapat bahwa para pekerja akan bekerja keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Jadi, buat para orang yang melakukan manajemen, jangan hanya memikirkan ini inti tujuan saja agar tercapai, melainkan harus melihat aset atau manusia itu sendiri yang menggerakkan agar melakukan sesuatu dengan baik. Lanjut ke materi 3, ada mazhab manajemen, yaitu mazhab klasik pertama. 1. Robert Owen hidup pada tahun 1771 sampai 1858. Penilaian bawahan dilakukan secara terbuka setiap hari sehingga bukan hanya memungkinkan para manajer mengetahui letak permasalahannya, tetapi jika memberikan kebanggaan dan mendorong kompetensi yang sehat. 2. Charles Babbage hidup pada tahun 1792 sampai 1871. Dasar keyakinan Babbage bahwa aplikasi prinsip ilmiah pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. 3. Frederick W. Taylor hidup pada tahun 1856 sampai 1915. Ia merupakan salah satu tokoh manajemen ilmiah.
yang paling termasyhur sehingga mendapat sebutan sehingga Bapak Manajemen Ilmiah. Mazhab klasik pertama yaitu filsafat Taylor. 1. Pengembangan manajemen ilmiah secara benar. 2. Pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. 3. Adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. 4. Henry L. Gann hidup pada tahun 1861 sampai 1919. Rendahnya motivasi yang dicapai mengakibatkan Gann meninggalkan sistem tarif upah diferensial untuk diubah menjadi satu inovasi baru berupa motivasi kerja kepada para bawahan. 5. Frank B. Gilbert hidup pada tahun 1868 sampai 1942. Lillian M. Gilbert sebagai istri hidup pada tahun 1878 sampai 1972. Pasangan Gilbert berpendapat bahwa studi gerak akan meningkatkan semangat kerja bagi bawahan karena keuntungan fisiknya yang nyata dan karena dapat menunjukkan perhatian manajemen pada para bawahan. Mazhab klasik kedua. 1. Pengembangan teori organisasi klasik adalah Henry Fayol yang hidup pada tahun 1841 sampai 1925. Timbulnya teori organisasi klasik sebagai dampak dari adanya organisasi yang kompleks. Fayol berpendapat bahwa praktek manajemen yang baik memiliki suatu pola tertentu yang dapat didefinisikan dan dianalisis. Manajemen bukanlah suatu bakat tetapi suatu keterampilan sehingga manajer bukanlah pembawaan tetapi pelatihan dan pengalaman. Mazhab klasik kedua. Henry Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. A. Teknis atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang produksi. B. Dagang atau beli jual penukaran dengan taraf mengadakan pembelian bahan mentah dan menjual hasil produksi. C. Keuangan atau pencarian dan penggunaan optimum atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. D. Keamanan atau perlindungan harga milik dan manusia berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. E. Akuntansi dengan adanya pencatatan dan pembukaan biaya utang, keuntungan dan neraca serta berbagai data statistik. F. Manajerial yang terdiri dari 5 fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemerintahan, pengkoordinasian dan pengadilan. Mazhab klasik kedua. Prinsip manajemen yang dikembangkan Henry Fayol yang didasari perilaku manajerial yang efektif. Mazhab perilaku. Munculnya mazhab perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik, efisiensi produksi dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku yang rasional dalam mengoperasikan pekerjaannya. 1. Hugo Munsterberg 1865 sampai 1916, yaitu bapak psikologi industri. Sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikologi dalam mewujudkan tujuan-tujuan produktivitas, sama seperti dengan teori-teori manajemen lainnya. Bukannya psikologi and industrial efficiency, ia memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. A. Menempatkan seseorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. B.
menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. C. Menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Kita lanjut ke materi 4 tentang lingkungan organisasi. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal. Organisasi tersebut akan mati. Lingkungan eksternal, lingkungan langsung. 1. Konsumen. 2. Pemasak. 3. Pesaing. 4. Pemerintah. 5. Lembaga keuangan. 6. Serikat pekerja. Lingkungan eksternal, lingkungan tidak langsung. 1. Demografi. 2. Ekonomi. 3. Politik. 4. Teknologi. Lingkungan eksternal. 1. Pekerja atau karyawan. 2. Dewan komisaris. 3. Pemegang saham. 4. Budaya perusahaan. Hubungan organisasi dengan lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut. Lingkungan internal. 1. Pekerja atau karyawan. 2. Dewan komisaris. 3. Pemegang saham. 4. Budaya perusahaan. Hubungan organisasi dengan lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi perubahan yang terjadi. Lingkungan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga untuk yang menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.